Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, Ridwan Kamil terlibat kasus korupsi dan diseret ke penjara. Di tengah maraknya pengungkapan kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini oleh KPK, ternyata mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diduga juga ikut terjerat kasus korupsi Bank BUMD Jawa Barat sewaktu menjabat sebagai gubernur. Kini KPK telah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat tersebut dan menyita sejumlah barang bukti berupa mobil, motor, dan beberapa barang bukti lainnya. Sementara itu, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku telah habis kesabarannya dan sangat marah dengan segala tuduhan, fitnah, serta hinaan terhadap dirinya hingga saat ini. Kesabaran itu ada batasnya loh, kata mantan Presiden ini. Jadi, apakah benar Jokowi akan melawan rakyat yang akan mengadili Jokowi? Nah, setiap paginya ini dia. Let's go. Yeah, let's go. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya, nggak ada. Ya, harusnya disebutkan siapa, gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa, coba logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Wah. Ya. Guys, ngeri guys, Pak Jokowi sekarang marah guys. Katanya itu ada batasnya, kesabaran itu ada batasnya. Wah, seperti apa ya nanti kemarahan Pak Jokowi? Apakah beliau akan melawan rakyat yang akan mengadili Jokowi atau gimana? Coba kita simak lanjutannya. Utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Ya, harusnya disebutkan siapa, gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa, coba logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kita sebenarnya sudah muak disuguhi dengan dagelan yang tidak bermutu ini ya. Semenjak dulu dia orasi di Jogja, dia sudah marah. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Jika ini negara hukum, betul. kenapa dia tidak pernah menempuh jalur hukum? Kepada siapa dia marah? Mengapa dia marah? Apa karena petamax oplosan? Atau kasus emas palsu? Atau kasus ijazah palsu? Atau mungkin karena kasus pupuk papa? Iya, Atau betul. karena hutang negara semakin besar dan APBN defisit 31,2 triliun? Atau karena ormas itu yang belum tertangkap? Atau KPK yang dilemahkan? Kalau tidak menempuh jalur hukum, sudah pasti ini cuma bacot alias omong-omong doang. Iya. Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK pada Senin lalu disebut merupakan prioritas utama KPK dalam mencari petunjuk dalam perkara kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). KPK menyebut telah mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam proses penyidikan sebelum melakukan penggeledahan paksa di rumah politisi Golkar tersebut. KPK sudah menggeledah 12 lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor BJB Bandung. Dari serangkaian penggeledahan selama 3 hari tersebut, tim penyidik KPK menyita uang dalam bentuk deposito senilai 70 miliar rupiah, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, serta beberapa aset tanah dan rumah yang waktu pembeliannya sesuai dengan waktu dugaan rasuah BJB. Saat ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BJB. KPK pun masih akan terus melakukan pengembangan kasus dan akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan.
Namun usai penggeledahan, keberadaan Ridwan Kamil belum diketahui. Ia hanya memberikan keterangan tertulis kepada awak media dan menyatakan menghormati upaya paksa dari KPK tersebut. DPD Partai Golkar juga mengakui masih kesulitan menghubungi RK dan tak mengetahui alasan Ridwan Kamil menghilang dan sulit ditemui. Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo menyebut pihaknya akan memanggil Ridwan Kamil. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi terkait penemuan barang bukti tersebut. Meski demikian, keberadaan ex-gubernur Jabar itu saat ini belum diketahui setelah KPK melakukan penggeledahan pada Senin 10 Maret 2025. Pihak Partai Golkar juga mengaku sulit menghubungi RK. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MH Iswara di kantor BPK Jabar. Iswara menyebut hingga saat ini pihaknya masih berusaha menghubungi Ridwan Kamil maupun keluarganya. Iya ya. Kami juga. Bentar guys. Masa si orang Ridwan Kamil public figure nggak bisa ditemuin oleh KPK atau oleh aparat penegak hukum? Nggak mungkin omong kosong gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Kita nggak tahu ya apakah benar nanti Ridwan Kamil benar-benar terlibat dalam kasus korupsi Bank BUMD atau gimana, kita nggak tahu ya guys. Kita cuma bisa menonton. Kita berharap pemberantasan korupsi di negeri ini akan terus digembar-gemborkan gitu ya, akan terus berlanjut gitu, walaupun siapapun orangnya, tidak perlu pandang bulu. Dan kita ragukan jika pejabat-pejabat terkait yang ikut terlibat apakah benar-benar akan dijebloskan ke penjara atau gimana gitu ya. Coba, sementara si orang Ridwan Kamil aja sampai saat ini belum ditemukan di mana keberadaannya. Ini cuma di Indonesia loh ya. Jadi coba kita lihat aja gimana nih kelanjutannya. Menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini, yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Maling tuh. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Mencuri uang ratusan triliun, bahkan miliaran-miliaran sebelumnya disebut dengan koruptor. Dan kayaknya bangga pakai jaket koruptor, sebut maling. Selesai. Maaf, kata-kata yang langsung sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor. Diperhalus. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok. Ya, maling sama dengan koruptor. Dalam agama saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-rasi wal murtasi pinar. Orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa, Pak. Iya. Iya. Itu udah lebih dari dosa itu. Ustaznya lucu juga. Betul. Ini. Kan hadisnya mengatakan ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka, karena itu ancaman yang paling besar. Orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. Mereka disiapkan oleh Jokowi untuk melindungi Jokowi. Perang di tempat itu, bukan di istana, bukan di DPR. Mereka harus menempatkan satu ruang peperangan yang jelas. Datang berhadapan dengan orang-orang KPK itu. Laporan sudah banyak, bukti tersedia. Alasan apa Anda tidak segera memproses, menangkap Joko Widodo? Jadi pendudukan KPK itu menjadi kehendak bersama. Saya yakin Presiden juga setuju. Saya yakin DPR juga setuju. TNI setuju, Polri setuju. Kenapa? Karena semua ingin rasa keadilan. Tapi kalau dia mau tiba-tiba, wah duduk di DPR, duduk di sana, belum relevan, Pak. Harus ada ruang untuk menyadarkan pemerintah, menyatukan rakyat pada satu keinginan yang sama dulu. Perang melawan sumber masalah. Perang melawan aktor gorong-gorong. Jadi ini sederhana. Cuma kita nggak mau. Kita bias. Belum mau. Jadi kalau tekanan ini tidak dibangun, maka yang terjadi apa? Tangan gelap tekanan Jokowi itu beroperasi. Bisa saja orang-orang Gerindra satu demi satu ditahan.
bisa saja elit-elit partai satu demi satu ditangkap. Karena itu sudah ada di meja. Penjahat utama yang namanya Jokowi, penjahat demokrasi, perusak konstitusi. Bulan April kita harus datang bersama-sama, people power, duduk di KPK ya, dengan satu proposal yang jelas, satu kehendak yang jelas dan terang. Kami tidak mau ribut dengan presiden, kami tidak mau ribut dengan DPR. Kami mau KPK yang merevisi undang-undang karena dimakilar oleh Jokowi 30 juta dolar, sekarang bertindak adil. Adil Jokowi. Ya betul, mantap, luar biasa. Bulan April, kata Bang Faisal, akan seruduk DPR gitu ya, luar biasa, mantap. Tapi tadi terkait Ridwan Kamil yang diduga terlibat soal korupsi di Bank BUMD Jabar gitu ya. Jadi kita meragukan juga sih, tapi walaupun gitu kita berharap jika benar Ridwan Kamil terlibat, itu benar-benar diungkap dengan sampai selesai gitu ya. Jangan cuman omong-omong aja, lalu saat ini kan beliau kan tengah menghilang, tidak bisa dihubungi. Masa seorang Ridwan Kamil tidak bisa dihubungi? Itu kan mustahil ya guys ya. Masih di Indonesia loh, public figure pula gitu ya, keluarganya juga banyak. Masa nggak bisa dihubungi? Itu kan mustahil, itu omong kosong itu ya. Kita berharap kepada KPK semoga benar-benar menegakkan hukum, memberantas semua koruptor, korupsi yang menggarong uang rakyat. Itu aja sih kita ya. Jadi jangan cuma omong-omong aja, jangan tebang pilih. Siapapun yang terlibat di dalam korupsi harus disikat sampai habis, kapan perlu dihukum mati gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching. We'll be right back.